Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4C. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sudah siap mengikuti pembelajaran kita kali ini? Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi bahasa Indonesia. Oke, yang ada di tema 5 subtema 1. Tapi sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Ya, kali ini kita akan melanjutkan materi bahasa Indonesia. Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara kali ini, nah bisa kalian lihat di buku tema kalian di halaman 47, di situ ada sebuah gambar. Nah, gambar seorang Pangeran Diponegoro namanya. Nah, siapa sih Pangeran Diponegoro ini? Oke, itulah yang akan menjadi pembahasan kita pada materi kali ini. Pangeran Diponegoro. Ya, Pangeran Diponegoro ini merupakan seorang tokoh pahlawan Indonesia yang berperan dalam Perang Diponegoro. Terjadi pada tahun 1825 sampai tahun 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa sehingga disebut Perang Jawa. Jadi Perang Diponegoro, Pangeran Diponegoro ini merupakan tokoh yang ada atau pimpinan tertinggi ketika terjadinya Perang Jawa. Nah, sehingga makanya juga disebut Perang Diponegoro atau Perang Jawa di sini. Nah, bagaimana sih kok bisa terjadinya Perang Diponegoro? Nah, itu nanti di sini. Oke, tulislah pertanyaan sebanyak mungkin tentang perjuangan. Nah, ini Pak Wisu tidak akan meminta kalian untuk mencari pertanyaan, tapi Pak Wisu minta kalian untuk mencari informasi. Nah, carilah informasi tentang Pangeran Diponegoro ini sebanyak-banyaknya. Apa yang kalian tahu? Coba nanti setelah ini bisa kalian baca di Google, dicari informasinya dari Google. Siapa sih kira-kira Pangeran Diponegoro ini dan bagaimana kisahnya hingga dia disebut pahlawan. Nah, Oke, tapi sebelum itu Pak Wisnu akan menceritakan sedikit. Pangeran Diponegoro ini merupakan seorang pangeran. Kalau pangeran berarti apa? Merupakan putra mahkota atau merupakan putra dari sebuah kerajaan. Nah, dia kira-kira seperti itu. Dia merupakan putra dari sebuah kerajaan, anaknya raja, keturunannya raja, seperti itu. Jadi dia itu keturunan raja. Ya, kira-kira kalau zaman tahun 1800 itu ada apa ya? Nah, di situ ada yang namanya penjajahan oleh Belanda. Nah, jadi Pangeran Diponegoro ini melawan Belanda di tahun 1825 sampai 1830 di daerah Jawa. Nah, penyebabnya kira-kira apa? Karena Belanda ini semena-mena. Nah, seperti itu terhadap terhadap tanah Jawa atau wilayah Jawa seperti itu. Sedangkan Pangeran Diponegoro ini ingin dianggap atau ingin memperjuangkan kalau dia itu pimpinannya, rajanya, sultannya di Jawa, dan dia ingin memperjuangkan itu supaya tanah Jawa ini tidak dijajah oleh Belanda seperti itu. Makanya dia berjuang di situ. Nah, kira-kira pada akhirnya bagaimana? Nah, akhirnya di sini tidak menemukan sesuatu yang baik. Nah, jadi nasibnya Pangeran Diponegoro itu kemudian karena terjadi perang. Nah, yang namanya perang itu bisa menang, bisa kalah. Tapi yang namanya Pangeran Diponegoro di sini dia merasa dicurangi, dia ditangkap di jeda-jeda perang. Jadi namanya perang itu tidak selalu tidak selalu perang tembak-tembakan, pedang-pedangan seperti itu. Nah, ada namanya masa jeda. Nah, di jeda perang itu Pangeran Diponegoro ini ditangkap, kemudian diasingkan, dibawa keluar Jawa, tepatnya di Makassar, di daerah Makassar. Kalau tidak salah, kalau tidak Makassar ya Manado, di daerah Sulawesi. Nah, di situ Pangeran Diponegoro diasingkan. Nah, jadi dia sudah tidak bisa memerintahkan
kepada bawahan-bawahannya, panglima-panglima perangnya untuk berperang melawan Belanda di situ. Jadi itulah yang terjadi kepada Pangeran Diponegoro. Nah, setelah ini silahkan kalian cari lebih lanjut lagi kira-kira informasi-informasi yang ada tentang Pangeran Diponegoro itu seperti apa. Komplitnya, lengkapnya silahkan dicari dan dituliskan. Oke. Nah, dari tulisan kalian, kalian bisa menuliskan ini. Nah, kira-kira namanya siapa sih, nama aslinya Pangeran Diponegoro itu dari kerajaan mana dia? Nah, oke. Lalu perilaku yang pantas itu seperti apa? Kemudian daerah asalnya dari kerajaan, daerahnya di mana, kemudian dia diasingkan di mana, seperti itu. Dan perjuangan yang dilakukannya. Seperti apa sih yang dilakukannya untuk melawan penjajahan Belanda? Lalu kegiatan-kegiatan seperti apa yang dilakukannya untuk membuat Belanda itu terusir atau membuatnya menyerah. Oke, jadi seperti itu yang Pak Wisnu bisa sampaikan di pembelajaran kita kali ini. Nah, Pak Wisnu hanya bisa menyampaikan sedikit. Setelah ini, kalian yang harus lebih aktif untuk mencari informasi tentang Pangeran Diponegoro, nah, supaya tidak bosan dari mendengarkan Pak Wisnu ceramah terus setiap hari. Oke, itu saja yang bisa Pak Wisnu sampaikan. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan selalu belajar di rumah dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dadah.